rumah. Apa kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa. Pasti ada sukacitanya dong. Adik-adik yang berada di rumah pasti rindu mau ikut ibadah anak sekolah minggu di gereja. Tapi adik-adik jangan bersedih, kakak akan memandu adik-adik untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Adik-adik yang berada di rumah, sebelum kita mulai ibadah anak sekolah minggu, kakak akan memperkenalkan teman-teman kita ataupun adik-adik kita yang ada di sini. Ada Iyasa Lubis. Hai. Ada Pipi. Hai. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi Marta Tahua Manuki dan Aimolo Pungu. Adik-adik yang berada di rumah, siapa yang sudah hafal ayat bulanannya? Pasti semuanya sudah hafal ya. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik Iyasa dan Pipi, apa sudah hafal ayat bulanannya yang tertulis dari Markus 16 ayat 15? Apakah sudah adik-adik hafal? Sudah, Kak. Yo, kalau sudah hafal, mari kita ucapkan bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Baiklah adik-adik, kita telah bernyanyi dan mengucapkan hafalan bulanan, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Calon Pendeta Titus Gultom. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Selamat Datang Anak Sekolah Minggu. Kami sangat berkira hati, kau
Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Kau sudah memberi kesehatan dan berkat bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Ayo Yasa dan juga Pipi, kita baca secara bergantian ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kau tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, yang ada di rumah dan juga untuk Yasa dan Vivi, firman Tuhan hari ini adalah cerita tentang Yesus dan para murid sedang berlayar dengan sebuah kapal. Oh iya, murid Yesus ada loh yang dulunya nelayan. Tahu nggak siapa namanya? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu? Yasa dan Pipi tahu siapa nama murid Yesus yang dulunya nelayan? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Pada waktu itu Yesus dan ke-12 muridnya berangkat dengan sebuah kapal itu. Lalu tiba-tiba di tengah danau itu angin kencang datang, lalu menggoncang kapal mereka, bahkan air masuk ke dalam. Dan para murid itu berteriak, "Guru, tolonglah! Guru, tolonglah! Kita akan binasa!" Ternyata para murid itu yang walaupun sudah nelayan, kalau bertemu dengan ombak ternyata takut juga. Maka yang pertama firman Tuhan mengajarkan untuk kita, walaupun kita sudah menjadi orang yang pintar, orang yang cantik, yang ganteng, orang yang berhasil, ingat, jangan pernah sepele. Jangan pernah lupa untuk sertakan Tuhan dalam keseharian kita. Para murid itu sudah ahli nelayan, sudah ahli berlayar, pintar berenang, tetapi ketika angin kencang, mereka tetap berseru kepada Tuhan. Ya, Yasa dan Vivi ya, nanti mulai sekarang, walaupun jadi anak yang pintar, anak yang cantik, anak yang berhasil nantinya, tetap berserah kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, ketika para murid itu memanggil Yesus, "Guru, tolonglah! Guru, tolonglah, kita akan binasa." Lalu Yesus berdiri dan berkata kepada laut itu, "Diam, tenanglah." Amang mau tanya, kira-kira ketika Yesus bilang sama laut itu diam dan tenang, lautnya diam dan tenang enggak? Diam dan tenang. Diam dan tenang. Kira-kira kenapa? Kok lautnya tenang ketika Yesus bilang begitu? Karena apa? Ayo.
Karena Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa atas semua ciptaan, termasuk laut itu. Itu sebabnya ketika Yesus bilang diam, maka lautnya diam. Lautnya nurut sama Yesus. Maka yang kedua adik-adikku, firman Tuhan hari ini ajarkan kepada kita, mari turut perkataan Yesus. Ketika Tuhan katakan 10 hukum Taurat, maka kita patuhi supaya kehidupan kita senantiasa tenang, senantiasa damai. Kalau kita mau turut sama perkataan Tuhan, ya? Mau ya? Mau ya? Taat ya sama firman Tuhan ya. Lihat laut ketika dikatakan tenang, maka dia menjadi tenang. Selanjutnya adik-adikku yang terkasih, kita juga temukan dalam firman Tuhan hari ini, ketika Yesus sudah menyuruh laut itu diam dan tenang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Jangan takut. Ayo adik-adikku di sini, siapa yang masih suka takut kalau disuruh mama atau bapak ambil sapu keluar pada waktu malam-malam? Yasa nggak takut lagi, Amang. Yasa nggak takut lagi? Tidak, Amang. Pipi? Tidak juga, Amang. Nggak takut lagi ya? Adik-adik yang di rumah siapa yang takut? Ayo. Siapa yang takut disuruh ambil sapu di teras pada waktu malam hari? Dengar ya, firman Tuhan hari ini ajarkan kepada kita, kalau Yesus bersama-sama dengan kita, jangan takut. Ya, jangan takut. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hati Vivi, Yesus ada di hati Yasa, Yesus ada di hati adik-adik semua. Maka Yesus bersama-sama dengan kita, maka jangan pernah takut. Mulai sekarang, kalau mama atau bapak suruh ke dapur atau ke teras ngambil sesuatu, gak boleh takut. Anak Tuhan gak boleh jadi penakut, harus pemberani. Ya, Tuhan beserta kita. Yesus sayang sama anak-anak sekolah minggu. Yesus sayang sama kita semua. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menemani kita, dia selalu ada di sekitar kita, maka kita merasa aman. Mulai sekarang tidak boleh ada rasa takut. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan berkuasa atas segala ciptaan, Tuhan yang berkuasa juga atas hidup kami. Tuhan juga senantiasa menyertai kami. Oleh karena itu, kami anak-anak-Mu mulai saat ini tidak akan pernah takut lagi, karena Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Amang calon pendeta Titus yang telah menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik yang berada di rumah maupun yang berada di sini. Baiklah, sebelum kita akhiri ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Mari Puji Tuhanmu. Yesus bangkit dan menang.
Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah sekolah minggu HKBP Rumbai hari ini. Tetap di rumah, tetap sehat. Tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat